Selamat malam Ibu Bapak yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Sebelum kita merenungkan beberapa bagian pengajaran dari firman Tuhan, baiklah bila kita mengambil saat teduh secara pribadi dan memohon kuasa Roh Kudus dalam doa kita untuk mengerti memahami pengajarannya pada saat ini. Ibu Bapak yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, tema pengajaran dari firman Tuhan malam ini diberi judul kesulitan menjadikan tahan uji. Diambil dari Roma pasal 5 ayat 2-4 yang mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang ilmuwan Edward Schulman pada tahun 1957 menamai satu pohon yang cukup tua yang ada di pegunungan tinggi Amerika Serikat bagian barat. Pohon itu adalah pohon cemara Bridgecone. Bisa dikatakan pohon tertua di dunia yang diperkirakan umurnya 3.000 sampai 5.000 tahun. Pohon ini mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang amat dingin, angin topan, lapisan udara yang tropis, dan curah hujan yang rendah. Ternyata lingkungan ganas yang menjadi salah satu faktor sehingga pohon ini mampu bertahan hidup hingga abad milenium. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tak kunjung habis. Saudara, Rasul Paulus pun juga dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, tahan uji adalah sesuatu yang saatnya dibutuhkan dimanapun dan dalam situasi apapun, terkhusus dalam melakoni perjuangan kehidupan kita dari hari ke hari. Kemalangan atau kesengsaraan, penderitaan, kalau kata Rasul Paulus, kesengsaraan itu adalah proses yang terkadang Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Permasalahan terkadang membuat kita untuk bisa menyadari bahwa kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah kita sendiri, dan karena itu permasalahan menuntun kita untuk datang kepada Tuhan, menuntun kita datang kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan dikatakan bahwa ternyata hal itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal itu membuat kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Dalam doa, maka baik bila kita tidak hanya memohon kelepasan dari penderitaan, tapi juga lebih daripada itu, kita memohon kasih karunia Allah, supaya dalam pergumulan, dalam penderitaan, kita mampu bertumbuh kuat di tengah berbagai macam tantangan kehidupan ini. Supaya Allah memakai penderitaan itu untuk menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka kita akan kuat di tengah malapetaka, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, dan juga tidak kehilangan damai sejahtera dalam menghadapi situasi yang sulit. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah sangat merasakan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu dan tahun yang telah berlalu. Tapi kita percaya kita tidak kehilangan sukacita, karena kita telah memiliki dan hidup dalam kasih karunia Allah. Bahkan dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia yang telah diberikan Allah di dalam hati kita.
Dan karena itu kasih karunia inilah yang mampu kita bisa tetap memiliki damai sejahtera di tengah kesulitan, dan dengan kasih karunia itu, kesulitan itu membuat kita menjadi tahan uji. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman mengajarkan kepada kami bahwa ternyata kesengsaraan, penderitaan akan memberikan kami ketekunan, dan ketekunan menimbulkan kami tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan karena itu kiranya kami tidak menyerah dalam situasi yang sulit sekalipun, terkhusus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami diantarkan kepada satu pergumulan yang tidak mudah, tapi kami diingatkan firman-Mu saat ini bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dengan demikian, buat kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, Tuhan, Engkau hari sana menguatkan dan menumbuhkan iman kami semua, supaya kami tetap berpengharapan hanya kepadamu. Karuniakan malam ini sebagai malam di mana kami menikmati istirahat dalam topangan Tuhan. Untuk semua itu, Bapa yang terkasih dalam Tuhan, adalah baik bila malam ini membuka hati bagi Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan yang berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menopang kehidupan kita di tengah kesulitan sekalipun. Soli Deo Gloria.